1. Nomor 1 ini adalah sebuah persoalan fungsi komposisi. Jika fx sama dengan 1/3x tambah 1 dan gx sama dengan 6x min 3, maka FOG inverse 8 sama dengan berapa? Ya, sekarang kita akan kerjakan dengan cara yang praktis ya. Nah, mula-mula bentuk ini akan kita misalkan terlebih dahulu. Ya, kita misalkan FOG inverse 8 itu sama dengan P. Jadi kita ingin mencari nilai P, betul? Nah, sekarang kita gunakan sifat F inverse A sama dengan B, maka FB sama dengan A. Ya, harap diingat sifat yang penting ini ya. Karena siapa tahu berlaku sampai dengan tes masuk perguruan tinggi. Kita lanjutkan, berarti FOG ya, kita tukar nih antara 8 dengan P. Jadi FOG P itu sama dengan 8. Paham ya? Sekarang kita perhatikan ini. FOG P itu berarti sama juga dengan F yang dimasuki oleh GP. Nah, oleh karena itu kita akan mencari bentuk GP terlebih dahulu. Ya, perhatikan ini adalah fungsi G-nya. Maka GP adalah menginput nilai P ke dalam X, variabel X di dalam 6x min 3. Paham ya? Jadi coba kita siapkan dulu ya bentuk dari GP di sini. GP sama dengan 6p min 3. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan FGP. Nah, F nya kan adalah 1/3x per 1. Berarti variabel X nya akan dimasuki oleh ini GP, yaitu 6p min 3. Kita lanjutin ya. Berarti 1/3 ya, variabel X nya diinput disubstitusi oleh 6p min 3. Jangan lupa tambah 1 dan jangan lupa pula sama dengan 8. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita dengan mudah akan mendapatkan nilai P nya? Tentu ya, kita akan mendapatkan nilai P nya sekarang. Berarti 1/3 dikalikan 6p 2p, 1/3 dikali min 3 min 1 tambah 1 sama dengan 8. Berarti 2p kan sama dengan 8 ya. Berarti nilai P berapa? Jadi nilai P sama 8 bagi 2 adalah 4. Berarti jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Jika fx sama dengan 1 tambah 1/x plus 2 dan f inverse A sama dengan min 1, berapakah nilai A? Nah, ini masih menggunakan rumus yang tadi ya di soal nomor 1, yaitu F, misalkan F inverse M sama dengan N, maka Fn sama dengan M. Jadi terjadi pertukaran ya. Oke, berarti fokuslah ke sini dulu nih. Kita mulai. Berarti F min 1 sama dengan A. Betul ya? Dan A ini adalah yang ditanyakan. Nah, oleh karena itu sekarang kita masukkan min 1 input ke dalam fx nya, khususnya kepada variabel x nya ini. Oke, kita mulai. Berarti kita tulis ulang A sama dengan F min 1 ya kan, yaitu A sama dengan 1 tambah 1 min 1 tambah 2. A sama dengan 1 tambah 1 per min 1 tambah 2 adalah 1. Berarti A sama dengan 1 tambah 1. Diperoleh jawaban A sama dengan 2. Berarti jawabannya yang D ya. Ya, nomor 3. Jika f x min 2 sama dengan x kuadrat tambah 3x min 1, maka fx sama dengan berapa? Nah, kita bisa gunakan cara khusus di sini. Kita akan ganti dulu ya. Kita akan ganti dulu semua variabel x nya dengan variabel y.
Jadi seperti ini. Ini bersifat temporary ya, atau sementara. F Y-2 ya kan, sama dengan Y kuadrat ditambah 3Y-1. Ingat sekali lagi, ini bersifat temporary. Nah, sekarang Y-2 ini harus kita misalkan sebagai X. Berarti X sama dengan Y-2 kan. Lalu kita tukar tempat atau subjeknya. Itulah yang dilakukan atau kita lakukan cara inverse ya. Yaitu kita ubah posisinya supaya Y sama dengan min 2 pindah ruaskan ya menjadi X plus 2. Lalu bentuk inilah yang akan kita substitusikan ke dalam variabel Y yang ada di ruas kanan ya, akan menjadi seperti ini, yaitu F. Begitu juga kita ubah Y-2 ya, kita ubah Y-2 nya sebagai X. Berarti Fx sama dengan Y-nya digantikan oleh X plus 2. X plus 2 dalam kurung kuadrat ditambah 3 dikali Y, berarti 3 dikalikan X plus 2, lalu dikurang 1. Jadi kita akan menjabarkan ini, expand, lalu kalikan 3 ke dalam kurung. Lanjut, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X plus 4 ya, penjabarannya, lalu kalikan ke dalam plus 3 terhadap X plus 2, menjadi plus 3X plus 6 dikurang 1. Kita susun rapi ya, Fx sama dengan X kuadrat ya, suku X 4 plus 4X dan plus 3X menjadi plus 7X. Terakhir plus 4 tambah 6 dikurang 1, yaitu plus 9. Berarti ini jawabannya, Fx sama dengan X kuadrat plus 7X plus 9. Berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah yang A. Paham ya? Nomor 4, diketahui bahwa X, 2X, X kuadrat plus 2 adalah barisan aritmatika. Nilai X yang memenuhi adalah, nah ini adalah ciri khas soal diketahui 3 buah suku ya kan, sebutlah U1, U2, U3. Lalu mereka ini kategori barisan aritmatika gitu. Jadi soal ini bisa 2 tipe ya, apakah termasuk barisan aritmatika atau barisan Q. Kalau dia termasuk barisan aritmatika atau kita singkat saja dengan BA ya, maka karakternya adalah U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Kenapa demikian? Karena memiliki beda yang sama atau tetap. Untuk barisan geometri atau BG, maka karakternya adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Jadi sekarang kita kerjakan soal di atas. Karena dia adalah aritmatika, maka 2X sebagai suku kedua ya, dikurang X suku yang pertama atau U1 sama dengan X kuadrat plus 2 yang dikurang oleh 2X. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, maka ruas kirinya adalah 2X dikurang X adalah X. Ruas kanannya X kuadrat min 2X plus 2. Tentu kita rapikan ya, ini akan menjadi sebuah persamaan kuadrat mungkin ya. Maka X yang ini pindah ruas ke sana, dirapikan X kuadrat min 2X min X tambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti menjadi sebuah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Tentu ini kita faktorkan ya. Pemfaktorannya seperti ini. Tentu berapa kali berapa agar belakang ya, plus 2, tapi jawabannya harus sama dengan min 3 di tengah. Maka X min 2, X min 1. Peroleh nilai X sama dengan 1, X sama dengan 2. Yang tersedia adalah X sama dengan 2. Betul? Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu 2. Oke ya, paham? Soal terakhir, nomor 5. Diketahui selisih positif antara suku ke-11 dan suku ke-4 suatu barisan aritmatika adalah 28. Sedangkan suku ke-5 U5 adalah 18. Berapakah jumlah 11 suku pertama? Berarti yang ditanyakan itu adalah S11. Nah, sekarang pahami dulu ya, apa itu selisih positif.
ya. Sisi positif itu artinya antara suku ke-11 dengan suku ke-4 itu harus terjadi pengurangan karena selisih kan, tetapi harus positif nilainya. Oleh karena itu harus U11 dikurang U4 sama dengan 28. Ini benar. Yang salah adalah jika U4 dikurang U11, itu salah ya, karena akan menghasilkan nilai yang negatif. Paham ya? Karena barisan aritmatika di soal ini tentu berurutan ya. Ternyata untuk menghasilkan selisih positif itu dari U1, U2, U3, U4 dan seterusnya itu makin lama makin naik nilainya. Jelas? Nah, sekarang kita pakai rumus suku KN aritmatika UN sama dengan A plus N min 1B. Maka masing-masing ini kita tulis dalam bentuk bersusun aja ya. U11 nya kan A tambah 10B, betul? A tambah 10B dikurang ya, dikurang U4, dikurang U4, berarti A dikurang A tambah 3B sama dengan 28. Begitu kurang dibuka, A kurang A habis. 10B dikurang 3B itu 7B. Itu 7B sama dengan 28. Dipulai nilai B sama dengan 4. Berikutnya kita harus mendapatkan nilai A supaya nanti bisa dihitung nilai S11 nya. Nah, substitusikan ke nilai B nya ke dalam U5 ini supaya dapat A nya ya. Jadi kita substitusikan U5 sebagai A tambah 4B ya, sama dengan 18. Berarti A tambah 4 kali 4 sama dengan 18. Berapa A nya? 18 kurang 16 sama dengan 2. Nah, kalau sudah, kita akan hitung S11 ya. S11 sama dengan 11 per 2 ya, ingat ya rumus SN nya ya, aritmatika. 2 dikali A plus N min 1 itu 10 kali B. Oke, berarti 11 per 2 yang dikalikan oleh 4 tambah berapa itu? 40 ya, berarti 44. Berarti 11 dikali 22 kan? 11 kali 22 berapa? 242 ya. Presiden jawabannya nggak ada nih. Oke lah, diganti di sini aja ya. 242. Itu jawabannya adalah yang A. Oke ya, paham ya?